Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Puluhan rumah di 2 nagari di Dharmasraya terendam banjir. Pencuri sepeda motor sembunyi di kolong tempat tidur saat akan ditangkap. Untuk meningkatkan minat membaca dan berbahasa yang baik, sebuah sekolah dasar di Kota Pariaman membuat pojok baca dengan memanfaatkan barang bekas yang dimodifikasi. Banjir melanda 2 nagari, yakni Nagari Bonjol dan Nagari Abai Siat, di Kecamatan Koto Besar, Dharmasraya. Banjir terjadi akibat hujan deras yang berlangsung lama, hingga menyebabkan 2 sungai, yaitu Batang Nabuan dan Sungai Batang Siat meluap. Puluhan rumah di daerah itu digenangi banjir dengan ketinggian air 1 meter. Banjir ini justru menjadi hiburan bagi anak-anak, karena mereka bisa bermain air dan berenang. Kejadiannya dari pagi kita tengok belum seberapa air naik. Saya bekerja itu bekerja aja naik. Terus nggak lama paling 1 jam masuk rumah. Gitu. Berapa rumah yang di dekat rumah abang yang kena? Sekitar 20 rumah. Deras terlampau deras di atas, yang di atas. Semenjak tanggul ini sering banjir. Tim SAR gabungan yang dikoordinir oleh BPBD Dharmasraya mengevakuasi warga ke tempat yang aman. Selain warga, tim SAR juga mengevakuasi barang-barang berharga dan barang elektronik. Ini kondisi banjir sekarang meliputi 2 nagari, Nagari Abai dengan Nagari Bonjol. Pada Nagari Abai ini terdampak sekitar 35 KK, kemudian pada Nagari Bonjol sekitar 30 KK. Jadi totalnya semuanya tadi baru pendataan awal itu sekitar 65 KK. Kita tadi sudah mengevakuasi beberapa warga yang terdampak seperti yang di belakang kita ini. Sangat berdampak sekali kepada kehidupan mereka. Banjir yang terjadi kali ini merupakan banjir yang kedua selama tahun 2024. Januari lalu, daerah ini juga dilanda banjir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan kerugian materi masih dihitung petugas. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Puluhan kendaraan tertahan di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di daerah perbatasan Sumatera Barat dan Jambi, di kilometer 59, Desa Siri Sekapur, pada hari Minggu. Akibat hujan deras, Jalan Lintas Sumatera digenangi banjir setinggi 1 meter. Bahkan salah satu sisi pembatas jalan jebol, sehingga membahayakan pengendara. Ratusan kendaraan yang lewat di Jalan Lintas Sumatera terjebak macet. Kendaraan mengular sepanjang lebih dari 5 km dari kedua sisi. Banjir ini terjadi akibat meluapnya Sungai Batanghari. Polisi harus kerja keras mengatur arus lalu lintas agar tidak ada pengemudi dan pengendara yang nekat melewati genangan banjir. Setelah banjir reda, polisi memasang garis pembatas agar tidak ada kendaraan yang terperosok di pinggir jalan. Hari ini ada di kilometer 59 tujuan Kabupaten Bungo terjadi longsor akibat banjir yang dari semalam hujan deras, akhirnya longsor kilometer 59. Saat ini kita bersama dengan TNI dengan aparatur pemerintahan mengatur arus jalan dan membantu untuk kelancaran arus lalu lintas. Saat ini kita buka tutup agar arus yang dari
Sumatera Barat menuju ke Jambi maupun Jambi menuju ke Sumatera Barat bisa berjalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi mengatur arus lalu lintas dengan sistem buka tutup agar kemacetan parah bisa diurai. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Untuk meringankan beban masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau, Bulog Sumatera Barat menggelar operasi pasar beras murah kualitas medium di halaman kantor lurah belakang Pondok, Padang Barat pada Senin pagi. Sayangnya, meski beras dijual dengan harga Rp56.000 per 5 kg, minat masyarakat untuk membeli beras murah itu kurang bergairah. Diduga, hal ini disebabkan perekonomian masyarakat yang sedang terpuruk. Hanya beberapa orang saja yang datang membeli beras jenis SPHP ini. Itu pun banyak yang kebetulan lewat dan melihat ada pasar murah beras. Sepinya peminat dapat dilihat dari banyaknya kursi-kursi kosong yang disediakan oleh pihak kelurahan belakang Pondok. Walau demikian, warga yang membeli beras mengaku sangat terbantu dengan harga jual yang terjangkau. Sebab harga beras di pasaran untuk beras lokal dijual Rp24.000 per gantang. Satu gantang isinya lebih kurang 1,5 kg. Sedangkan untuk beras Bulog jenis medium saat ini di pasar dijual dengan harga berkisar Rp63.000 hingga Rp65.000 per 5 kg. Ini karena murah, karena suami saya nggak kerja. Kalau ibu beli di pasar biasanya berapa duit ini, Bu? Kadang tuh 24. 24 kilo ya? Ini segantang. Satu gantang. Satu gantang 24. Sekarang ibu belinya 56 satu karung. Satu karung. per 5 kilo. Iya, per 5 kilo. Jadi harapan ibu sebagai warga seperti apa? Ya saya butuh lah, karena saya kurang mampu gitu. Iya, bantu sekali Pak. Untuk OP sehari ini kita sesuaikan setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan sekitar 3 ton. Harga eceran tertinggi cadangan beras pemerintah ini untuk SPHP adalah Rp11.500 per kilogram. Namun pada acara ini kita jual Rp11.200 atau Rp56.000 per pak. Selain karena kondisi ekonomi, rendahnya minat warga membeli beras di pasar murah karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan Padang Barat maupun Kelurahan Belakang Pondok. Robiham melaporkan dari Padang. Berbeda dengan kondisi di Padang yang sepi pembeli, pasar murah beras yang dilaksanakan di Pasaman Barat justru diserbu warga. Pasar beras murah yang digelar di depan kantor Wali Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman. Dalam waktu beberapa jam saja, stok beras yang disediakan penyelenggara sebanyak 3 ton ludes diserbu pembeli. Pasalnya, beras yang dijual terbilang murah. Per karung 5 kg dijual Rp57.500. Sementara harga beras yang sama dijual pedagang di pasar Rp75.000 hingga Rp85.000 per karung dengan berat 5 kg. Meski satu orang hanya diperbolehkan membeli beras murah maksimal 2 karung saja atau 10 kg, namun warga mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar beras murah ini. Alhamdulillah menolong juga lah di Boe. Menolong. Satu karung, 2 karung 100 balik. 100 balik. Kalau seandainya kita beli di pasaran umum berapa biasa itu? 60 sekarang. Berarti 100. Kondisi ini kan barang informasi nanya ini yang. Iya. Model itulah kalau dapet turun lah di Boe gitu kan. Oke. Dengan kualitas bagus dan harga murah. Kepala Dinas Pangan Pasaman Barat, Eka Diana Oktavia menyampaikan, pasar beras murah digelar di beberapa lokasi hingga Sabtu depan. Namun jika harga beras masih mengalami kenaikan, maka Dinas Pangan Pasaman Barat akan berkoordinasi dengan Bulog Bukit Tinggi untuk menggelar kembali operasi pasar beras murah.
melihat situasi kenaikan harga dalam beberapa minggu terakhir ini, kami mengambil intervensi dengan melakukan gerakan pangan murah. Kami bekerjasama dengan Perum Bulog Bukit Tinggi melaksanakan gerakan pangan murah di beberapa titik. Kami menghimbau kepada masyarakat jangan terjadi panik buying karena ketersediaan kita cukup, walaupun harga beras sekarang ada kenaikan, tapi ketersediaan beras cukup di Pasaman Barat dan kami akan berusaha untuk selalu melakukan gelar pangan murah. Meski stok beras untuk Pasaman Barat masih cukup untuk memenuhi kebutuhan warga, Dinas Pangan akan terus berupaya menstabilkan harga dengan tetap menggelar pasar beras murah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.